Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazil Purkon. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 dengan NIM 0105 2201014. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan materi hubungan warga negara dengan negara. Dalam materi kali ini saya akan membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengertian negara, yang kedua adalah pengertian warga negara, yang ketiga adalah hak dan kewajiban, dan yang terakhir adalah hubungan warga negara dengan negara. Langsung saja kita akan ke penjelasan yang pertama mengenai pengertian negara. Apakah negara itu? Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Nah, jadi negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Nah, jadi negara itu adalah beberapa golongan atau ras manusia yang berkelompok dalam suatu tempat dan mengakui suatu pemerintahan dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Nah, kemudian sekelompok manusia ini mengakui atau membuat suatu pemerintahan untuk mengurus dan menjalankan tata tertib dari kelompok tersebut atau negara tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya dari bagian yang pertama ini adalah tugas utama negara. Nah, yang pertama adalah mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain. Nah, dalam hal ini mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan seperti mungkin terdapat undang-undang yang terkait dengan permasalahan dalam masyarakat. Nah, tugas negara adalah mengatur hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan negara. Nah, kemudian yang kedua ini seperti contohnya adalah Pancasila, yaitu mengatur dan menyatukan kegiatan manusia. Nah, contohnya seperti Pancasila. Dengan Pancasila kita bangsa Indonesia atau negara Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya harus berdasarkan Pancasila agar bisa menggapai atau menciptakan tujuan dalam isi-isi Pancasila tersebut. Kemudian bagian yang selanjutnya dalam pengertian negara adalah bagian-bagian negara. Nah, dalam bagian-bagian negara ini ada beberapa bagian juga. Yang pertama adalah unsur negara, kemudian bentuk negara, bentuk kenegaraan, dan sifat negara. Yang pertama adalah unsur negara. Unsur negara terbagi menjadi 4, yaitu konstitutif, wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Nah, apakah konstitutif itu? Konstitutif adalah meliputi wilayah udara, darat, perairan, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Nah, kemudian wilayah itu adalah batas wilayah suatu negara ditentukan dalam perjanjian dengan negara lain. Perjanjian itu disebut dengan perjanjian internasional. Nah, jadi wilayah itu adalah batas-batas yang telah ditentukan oleh dua negara dalam wilayah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah rakyat, yaitu adalah seseorang atau kelompok yang mendiami atau mengisi negara tersebut. Kemudian terakhir adalah pemerintah, yaitu suatu organisasi untuk mengatur golongan atau kumpulan orang dalam suatu negara. Yang selanjutnya adalah dalam bagian-bagian negara adalah bentuk negara. Nah, dalam bentuk negara ini ada 3. Yang pertama adalah negara kesatuan. Nah, dalam negara kesatuan terdapat beberapa bagian lagi.
Yang pertama adalah unitarisme, yaitu negara yang merdeka dan berdaulat di mana kekuasaannya atau pemerintahannya berada di pusat. Contohnya seperti Indonesia dengan pemerintahan presiden. Kemudian ada juga negara dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatunya dalam negara diatur langsung oleh pemerintah pusat dalam suatu negara. Nah, kemudian bagian yang ketiga dari bagian-bagian negara adalah bentuk kenegaraan. Nah, kalau tadi mah bentuk negara, sekarang bentuk kenegaraan. Bentuk kenegaraan itu ada 3. Yang pertama adalah negara dominion, negara uni, dan negara protektorat. Yang pertama adalah negara dominion, yaitu suatu bentuk negara yang hanya terdapat dalam lingkungan kerajaan Inggris. Jadi tidak ada dalam bentuk negara yang lain. Yang kedua adalah negara uni, yaitu gabungan 2 negara dengan 1 kepala negara. Yang terakhir adalah negara protektorat, yaitu negara yang berada di bawah perlindungan negara lain. Kemudian bagian terakhir dari bagian-bagian negara adalah sifat negara. Nah, sifat negara itu ada 3. Yang pertama adalah memaksa, yang kedua memonopoli, dan yang terakhir adalah sifat yang mencakup semua. Contohnya seperti perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara tersebut. Nah, kemudian kita setelah selesai dalam penjelasan mengenai apa pengertian negara itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai pengertian warga negara. Nah, warga negara adalah orang yang tinggal di suatu negara dengan keterkaitan hukum dan peraturan yang ada dalam negara tersebut, serta diakui oleh negara, baik warga asli negara tersebut ataupun warga asing, dan negara tersebut memiliki ketentuan kepada siapa yang akan menjadi warga negaranya. Nah, jadi warga negara itu adalah seorang yang tinggal di suatu tempat atau lingkungan, kemudian orang tersebut mempunyai keterkaitan hukum atau harus mengikuti hukum-hukum dalam tempat tersebut, yang dalam hal ini adalah suatu negara. Nah, kemudian orang tersebut juga harus diakui oleh negara, dan orang tersebut boleh warga negara asli yang artinya lahir dari negara tersebut, ataupun orang lain atau orang luar yang kemudian pindah ke negara tersebut. Dan juga negara mempunyai syarat-syarat jika seorang ingin menjadi warga negaranya. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang kedua mengenai apa sih warga negara itu. Kemudian yang selanjutnya, bagian yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Saya mengambil pengertian dari Profesor Dr. Noto Nagoro bahwa pengertian itu adalah hak adalah hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Nah, jadi hak adalah kuasa untuk menerima ataupun melakukan sesuatu yang semestinya diterima. Nah, jadi contohnya saya mempunyai hak dalam suatu negara untuk dilindungi ataupun dijamin kenyamanannya dalam negara tersebut. Nah, maka saya mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan tersebut dari negara tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian kewajiban. Nah, saya mengambil dari perkataan Profesor Dr. Noto Nagoro juga bahwa kewajiban itu wajib dulu adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, contohnya seperti kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak seperti itu. Nah, kemudian di sini dicantumkan bahwa dalam undang-undang pada pasal 7, pasal 28 dan pasal 30 terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban. Contohnya dalam pasal 28 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian bagian yang terakhir adalah hubungan warga negara dan negaranya. Pertama kita akan ke pengertiannya dulu. Hubungan antar negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antara warga negara dengan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara dan berhak mendapatkan perlindungan dari negara. Nah, jadi negara itu mempunyai kewajiban untuk melindungi ataupun menjaga dan memastikan bahwa negaranya itu, warga negaranya itu aman dengan mengadakan suatu undang-undang ataupun peraturan. Dan negara juga mempunyai hak untuk dipatuhi dalam undang-undang tersebut oleh warga negara tersebut. Sedangkan warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh negara, dan warga negara juga mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara tersebut. Nah, kemudian di sini ada beberapa teori mengenai hubungan warga negara. Di antaranya itu adalah teori Marxis, teori organis, teori pluralis, dan juga teori elit kekuasaan. Nah, langsung saja ke selanjutnya, yaitu asas, sifat, dan wujud hubungan antara negara dan warga negara. Nah, yang pertama adalah asas. Asas hubungan warga negara dan negara ada dua, yaitu yang pertama asas demokrasi dan yang kedua adalah asas kekeluargaan. Nah, yang pertama adalah asas demokrasi. Asas demokrasi itu diantaranya seperti Pancasila, undang-undang, dan juga pasal-pasal yang mengatur tentang pemerintahan. Sedangkan yang kedua adalah asas kekeluargaan, yaitu yang mencakup isi dari Undang-Undang 1945 dan jiwa kekeluargaan dalam hukum, adat, dan pembangunan. Kemudian yang kedua adalah sifat hubungan warga negara dengan negara. Nah, dalam sifat hubungan warga negara dan negara terdapat dua sifat. Yang pertama adalah bersifat hukum dan yang kedua adalah bersifat politik. Nah, dalam hal bersifat hukum, hubungan hukum dalam warga negara dengan negara yaitu hukum yang sederajat dan timbal balik, dan juga sesuai dengan elemen-elemen atau ciri negara hukum Pancasila. Nah, karena kita adalah negara yang berlandaskan Pancasila, maka sifat-sifat hubungan antara warga negara dengan negara tersebut juga harus berlandaskan Pancasila seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bersifat politik. Nah, dalam hal ini kegiatan politik atau peran politik warga negara dalam bentuk berpartisipasi mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan dan dalam bentuk subjek seperti terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Contohnya
menerima peraturan yang telah ditetapkan, seperti itu. Kemudian bagian yang terakhir adalah wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Nah, ada beberapa wujud hubungan warga negara dan negara, di antaranya seperti peran pasif, peran aktif, peran positif, dan peran negatif. Nah, langsung saja yang pertama adalah peran positif, yaitu merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negara. Nah, jadi dalam peran pasif ini warga negara harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah dibuat oleh pemerintah. Contohnya seperti membayar pajak dan juga menaati peraturan lalu lintas. Kemudian yang selanjutnya adalah peran aktif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, contohnya adalah yang kedua itu memberi hak dalam pemilu atau pemungutan suara. Kemudian yang selanjutnya, bagian yang ketiga adalah peran positif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk mematuhi atau meminta pelayanan dari negara atau pemerintah sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah sebagai pelayanan umum. Nah, jadi peran positif itu adalah maksudnya negara harus mempunyai peran positif untuk warga negaranya, seperti mengadakan puskesmas ataupun rumah sakit dan sebagainya. Contohnya seperti mendirikan lembaga sosial masyarakat seperti LSM, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah peran negatif, yaitu merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan pemerintah dalam persoalan yang bersifat pribadi. Nah, peran negatif ini adalah merupakan aktivitas warga negara yang bersifat pribadi. Jadi intinya peraturan pemerintahan tidak dapat merubah aktivitas warga negara tersebut, seperti adat dari masa lalu dan sebagainya. Contohnya seperti kebebasan warga negara untuk memeluk ajaran agama masing-masing yang diyakininya, seperti itu. Nah, mungkin hanya segitu saja bagian dari penjelasan mengenai materi hubungan warga negara dengan negara. Yang pertama adalah pengertian negara, pengertian warga negara, hak dan kewajiban, dan yang terakhir adalah hubungan warga negara dan negaranya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Nazir Furqon dari PBA 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.